Perkenalkan, nama saya Rezi Dalam Ginting dari kelas TT4507. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari jaringan telekomunikasi. Kami dari kelas TT4507, kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompoknya, yaitu yang pertama saya sendiri, Rezi Dalam Ginting dengan NIM 1101213351. Berikutnya ada Teguh dengan NIM 1101210025. Berikutnya ada Bang Brian Kristosa dengan NIM 1101194124, dan berikutnya ada Muhammad Rizky Asbullah dengan NIM 1101210446. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa. Ada yang pertama pengertian dari subnet, yang kedua pengertian PLSM, dan yang ketiga tabel subnet dan topologi, yang keempat ada hasil screenshot. Yang pertama, subnet. Subjaringan atau subnet adalah pembagian logis dari suatu jaringan IP. Praktek pembagian jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. PLSM. PLSM atau Variable Length Subnet Max adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyak jumlah host di setiap subnet tersebut. Yang ketiga ada tabel subnet, yaitu kita lihat di sini subnet namanya itu ada yang pertama gedung 1 atau bisa disebut dengan divisi A. Hidden size-nya itu ada 64, allocation size-nya itu ada 128, dan IP address-nya itu ada 192.168.01. Sedangkan dari max-nya sendiri itu 25. Dex Deck max-nya itu 255, 255, 255, 128. Sedangkan accessible range-nya itu dari 195, 192, 16801 sampai 192, 1680126. Dan broadcast-nya itu sendiri 192, 168, 0127. Dan berikut adalah divisi B, C, dan D. Di bagian router itu dari gedung 1 ke gedung 3, itu need size-nya itu ada 2, dan allocation size-nya itu ada 2, dan IP address-nya itu dia 192.168.0208, dan max-nya itu semua 30, dan next max-nya itu semua sama 255, 255, 255, 252. Sedangkan untuk access enable range-nya itu 192.168.209 sampai dengan 20210. Sedangkan untuk gedung 2 ke gedung 3 itu 192.168.0213 sampai 214. Dan untuk gedung 3 ke server itu dari 192.168.0217 sampai dengan 218. Untuk alamat broadcast-nya sendiri itu ada 192.168.021, 192.168.092, 192.168.0219. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi. Di sini kami menggunakan satu server PT. Kami juga menggunakan 3 router, router PT gedung 1, router PT gedung 2, dan router PT gedung 3. Pada router PT gedung 1 kami menggunakan 3 switch dan 6 PC. Sementara pada router PT gedung 2 kami menggunakan 1 switch dan 2 PC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil screenshot tes ping div A, tes ping div B, tes ping div C, tes ping div D, dan akses server domain. Saya juga akan menjelaskan tentang hasil screenshot routing table router gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Juga ARP table 3 buah switch gedung 1, ARP table 1 buah switch gedung 2. Selanjutnya ada tes ping div A. Bisa kita lihat di sini dari PC 0 ke PC 2 itu sukses. Dari PC 0 ke PC 4 juga sukses. PC 0 ke PC 6 juga sukses. PC 0 ke gedung 3 atau server juga sukses. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya, untuk tes ping div B dari PC2 ke PC0 sukses. Dari PC2 ke PC4 sukses.
Dari PC2 ke PC6 sukses. Dari PC2 ke gedung 3 atau server sukses. Selanjutnya pada tes pin div C, dari PC4 ke PC0 sukses. Dari PC4 ke PC2 sukses. Dari PC4 ke PC6 sukses. Dari PC4 ke gedung 3 atau server sukses. Selanjutnya tes ping div D. Dari PC6 ke PC0 sukses. Dari PC6 ke PC2 sukses. Dari PC6 ke PC4 sukses. Dari PC6 ke gedung 3 atau server sukses. Selanjutnya akses server domain. Dapat dilihat pada gambar berikut. PC0, PC2, PC4, dan PC6. Sisio paket tracker melakukan main wide open. Selanjutnya routing table atau router gedung 1. Pada type C, network 192.168.0.0/25 dengan port fast Ethernet 0/0 dengan next hop IP kosong dan metrik 0/0. Type C dengan network 192.168.0.128/27 dengan port fast Ethernet 1/0 dengan next hop IP kosong dan metrik 0/0. Type C dengan network 192.168.0.16/27 dengan port kosong dan next hop IP 192.168.0.210 dengan metrik 1/0. Type C dengan network 192.168.0.192/28 dengan port fast Ethernet 6/0 dengan next hop IP kosong dan metrik 0/0. Type C dengan network 192.168.0.208/30 dengan port serial 2/0 dengan next hop IP kosong dan metrik 0/0. Type C dengan network 192.168.0.216/20 dengan port kosong dan next hop IP 192.168.0.210 dengan metrik 1/0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, pada slide kali ini kelompok kami ingin menunjukkan hasil routing pada router gedung 1. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasil routing dari router gedung 1 yang mana sistemnya itu statik. Kenapa harus dilakukan routing? Ya, teman-teman juga mungkin udah ada pada yang tahu agar PC klien atau setiap user pada gedung 1 ini dapat berhubungan dengan server ataupun klien pada gedung lain atau gedung 2. Nah, teman-teman bisa lihat ini pada tabel routing table for gedung 1 itu, teman-teman bisa lihat di situ ada IP yang digunakan pada klien atau PC pada gedung 1 dan juga router dan switch. Nah, berikutnya ini merupakan hasil routing tabel pada router gedung 2. Nah, sama seperti gedung 1 yang menggunakan sistematis statik. Nah, router gedung 2 ini pun perlu di-routing agar dapat menjamin hubungan komunikasi antara gedung 2 dengan server atau gedung 2 dengan gedung 1 dan begitu pun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke gedung 3 atau gedung server. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu yang paling penting karena kalau kita tidak melakukan routing di sini, yang terjadi itu bisa saja gedung 1 dan gedung 2 tidak dapat terhubung ke server atau gedung 1 dan server tidak dapat berkomunikasi dengan gedung 2 dan begitu pun sebaliknya. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah itu di sebelah kanan merupakan IP dari setiap router, server, dan switch ataupun klien-klien PC. Nah, kemudian di sini
kelompok kami menunjukkan hasil ping atau hasil pengiriman paket untuk mengecek apakah setiap klien, router, server itu terhubung. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ini, setiap pengiriman paket itu sudah terkirim dengan sukses. Artinya sudah tidak ada lagi yang terhambat atau gagal dalam pengiriman. Artinya juga pengelamatan atau subnetting itu dilakukan dengan baik. Nah, dan ini yang terakhir adalah hasil ping atau hasil pengiriman paket yang dilakukan dari klien gedung 2 atau dari switch gedung 2. Teman bisa lihat di sini dilakukan dengan baik sehingga semua ping atau paket yang dikirim itu terkirim dengan lancar. Ya, yang mengartikan bahwa pengiriman dari gedung 2 ke gedung 1 maupun ke server pun berjalan dengan baik, terhubung dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.